Halo semuanya, selamat datang di podcast Huru Hara Genji Bagai. Nah, jadi hari ini nih kita bakal bahas tools keren yang buat menunjang kreativitas kalian, khususnya mahasiswa dan guru bahasa Inggris. Nah, toolsnya adalah salah satu platform favorit kita, yaitu Adobe Express. Betul nih, khususnya fitur video animasi, penggabungan video, dan caption. Kita juga akan membahas nih kelebihan dan kekurangan Adobe Express itu apa aja, dan persepsi pendidik saat menggunakan platform ini, terutama kalian nih para calon pendidik. Oke, sudah hadir teman kita yang akan berbagi pengalaman mereka. Yuk, kita sambut ada Naura, Iam, dan Kolis. Halo. Nah, langsung kita mulai aja ya sepertinya. Nah, kita mulai dari pertanyaan dasar. Mungkin ya dari saudari Naura, apa sih Adobe Express itu? Oke, jadi Adobe Express itu adalah platform kreatif dari Adobe yang memungkinkan kita bisa membuat desain grafis maupun video termasuk animasi. Nah, yang menariknya di sini itu berbasis website, jadi nggak perlu install software berat di laptop kalian atau HP kalian. Wah, menarik banget ya. Kalau dari segi fitur, apa yang menurut kamu paling stand out? Oke, menurutku dari fitur videonya sih, soalnya kita bisa membuat video animasi, bisa menggabungkan video, dan juga membuat auto caption di situ. Semuanya sangat intuitif juga, dan untuk pemula itu sangatlah cocok yang ingin mendapatkan hasil yang profesional. Oh, jadi Adobe Express ini seperti solusi cepat ya untuk membuat konten kreatif? Iya, betul sekali. Jadi Adobe itu cocok sekali untuk guru ataupun mahasiswa yang butuh tools sederhana tapi powerful. Oke, kita lanjut ya. Sepertinya jawaban Mbak Naura sangat keren sekali. Mungkin saya selanjutnya bakal tanya ke Mas Iam nih, ya kan? Bisa dijelaskan nggak sih kelebihan dari Adobe Express itu apa daripada platform lain, Mas Iam? Oh, tentu saja Adobe Express ini banyak kelebihannya. Yang pertama, menurut saya, sepengalaman saya menggunakan Adobe Express ini, tentu saja hasil video yang kita buat itu bisa terlihat profesional banget, lalu tetap kreatif. Lalu untuk toolsnya user friendly banget dan cocok bagi pemula-pemula, terutama bagi kita pengajar-pengajar bahasa Inggris ini. Oke, bagaimana dengan animasi dan caption? Menurut saya animasinya itu cukup beragam di sini di Adobe Express ya. Dengan menambahkan caption itu di Adobe ini sangat mudah sekali untuk dilakukan. Dan dengan adanya fitur animasi dan caption ini tentu saja sangat membantu guru pendidik-pendidik kita ini, terutama bahasa Inggris ini, dalam membuat video edukasi, terutama untuk memberikan subtitle atau penjelasan tambahan. Kan biasanya orang-orang Indonesia itu kalau dijelaskan bahasa Inggris itu kan kurang terlalu paham kalau nggak pakai subtitle. Nah, di sini kita bisa menambahkan subtitlenya dengan menggunakan Adobe Express di sini. Nah, terus kalau untuk fitur kolaborasi itu sebenarnya Adobe Express itu ada nggak sih biar kita nih dari berbagai tempat bisa mengerjakan satu project seperti itu, misalnya? Aduh, sayangnya di Adobe Express ini lebih fokus untuk individu. Jadi ya itu tadi, untuk mendukung kolaborasi itu Adobe Express itu susah. Namun hasil kontennya itu sangat mudah dibagikan dan tetap bisa digunakan dalam konteks kolaborasi. Wah, terima kasih ya jawabannya ya. Oke, kita masuk ke segmen 3, kekurangan Adobe Express. Kita masuk. Kolis, menurut kamu apa yang perlu diperbaiki dari Adobe Express sendiri, betul? Baik ya, jadi di Adobe Express ini kalau kita bandingkan dengan AI video generator, nah di Adobe Express ini masih kalah praktis. Jadi untuk di AI generator itu kita masukkan script sudah bisa langsung jadi video. Nah, namun untuk di Adobe
Express kita masih harus memasukkan voice over dan itu juga dibuat secara manual. Jadi di Adobe Express nih kita nih kalau mau masukin voice over itu harus itu ya manual ya secara. Ya benar. Jadi kalau kita mau bikin voice over itu kita harus rekam dan juga sinkronisasikan dengan video yang akan kita pakai tersebut. Nah, ini bisa sedikit merepotkan untuk pemula. Nah, namun dengan merekam atau voice over yang manual dan sesuaikan dengan video, pastinya hasil yang akan didapat itu akan lebih maksimal dan juga akan memunculkan banyak-banyak ide kreatif dan inovatif. Ya. Tapi kalau dilihat dari hasil akhirnya, apakah benar itu tetap sepadan? Iya, karena sepengalaman saya menggunakan Adobe Express dan juga saya pernah menggunakan AI video generator. Hasil dari AI video generator itu memang prosesnya itu mudah, simpel, sederhana. Namun untuk hasilnya kurang lebihnya ada sedikit banyak kekurangan seperti ketidaksesuaian antara voiceover dan juga video yang disediakan. Nah, sedangkan di Adobe Express ini karena kita membuatnya secara manual dan juga kita bisa mensinkronisasikan secara manual pula antara voiceover dan video, maka hasil yang akan didapat itu akan lebih maksimal. Istilahnya akan lebih cocok antara suara dan juga videonya. Gitu ya. Seperti itu ya. Nah, ini nih kita sudah dengar ya dari penjelasan Mas Kolis nih mengenai kekurangan dari Adobe Express yang beliau rasakan. Nah, mungkin untuk Mas Kolis ada nggak sih kayak fitur yang Mas Kolis harapkan buat hadir di Adobe Express itu? Ya pastinya ada, seperti kesusahan saya terutama di bagian untuk menyesuaikan antara voiceover dan juga video itu cenderung lebih ribet, lebih rumit lah. Nah, harapan saya mungkin ke depan barangkali di fitur otomatis untuk sinkronisasi antara audio, antara voiceover dan juga dengan template yang lebih banyak untuk ya, terutama untuk pengajar bahasa Inggris gitu ya, untuk lebih diperbanyak lagi template-template video yang menggambarkan tentang dunia pendidikan. Wah, keren sekali ya jawabannya ya. Tuh. Oke, sekarang kita bahas persepsi pendidik. Naura, menurut kamu, bagaimana Adobe Express sendiri membantu guru dalam membuat video pembelajaran? Oke, menurut saya Adobe ini sangat useful ya, karena dengan fitur-fitur yang sedemikian tadi itu kita bisa membuat materi pembelajaran yang menarik. Misalkan seperti saya nih yang mungkin nggak bisa dikatakan bisa mengedit video secara profesional gitu ya, tapi pengen hasilnya profesional. Nah, aku milih Adobe ini untuk mengedit video materinya. Jadi di situ untuk video materi pembelajaran ya, kami pernah membuatnya video materi pembelajaran tentang materi cause and effect. Dan di situ kami membuat skrip terlebih dahulu, membuat skrip video terlebih dahulu, lalu kita voice over, lalu kita masukkan ke Adobe. Nah, di situ yaitu tadi kekurangannya tidak langsung menjadi beragam footage, tapi hanya satu saja. Jadi seperti misal ada guru satu menerangkan, ya sudah footage-nya itu saja. Kalau itu satu voice over. Cuman kalau kalian pengen yang lebih profesional lagi atau lebih ribet lagi, kalian bisa menggunakan beberapa voice over. Misalkan footage satu itu voice overnya gurunya sedang menjelaskan ini, lalu footage 2-nya itu ada contoh penggunaan cause and effect-nya. Jadi nanti seperti menginput satu persatu lalu di-download lalu baru digabungkan. Nah, setelah digabungkan nanti kalian bisa menggunakan auto caption-nya seperti itu. Jadi menurut saya kalau untuk video pembelajaran ya efektif saja, tapi ya itu tadi harus tetap menggunakan fitur-fitur tambahan. Iya, jadi Keren ya? iya, tapi banyak step-step yang perlu dilalui ya, jadi. Iya sekali. Tuh. Bagaimana feedback dari siswa terhadap materi pembelajaran yang dibuat dengan Adobe Express? Oke, mungkin feedback dari siswa sendiri ya. Menurut saya mereka cenderung lebih tertarik dengan Adobe Express ketimbang video AI yang instan itu tadi. Iya, iya. Misalkan kalau kalian menggunakan video AI instan seperti memasukkan skrip lalu mereka membuatnya video yang seperti faceless video seperti itu. Jadi hanya ada kata-katanya aja. Biasanya ada di postingan Reels ataupun YouTube Short seperti itu. Ya, Tapi mereka jadi lebih gimana ya?
tidak paham gitu loh. Iya, kurang menarik gitu ya. Iya betul sekali, kurang menarik. Soalnya kan hanya tulisan saja, tidak ada animasinya, tidak ada visualnya yang Iya. menarik gitu. Seperti itu. Kalau Adobe kan dia lebih ke kartun ya. Jadi animasinya itu cenderung cocok untuk anak kecil, apalagi saya mengajar anak SD, jadi dia lebih Iya. ya lebih masuk interest, lah ya. ya, Iya, iya. itu. Dan ini nih, kita udah dapet jawaban bagus banget nih dari Mbak Naura. Iya, betul. Sekarang nih, menurut Saudara Iyam, apa yang perlu diperhatikan Anda nih, kalian sebagai pendidik saat menggunakan Adobe Express? Menurut kami, terutama saya juga sebagai pendidik, kita itu harus memahami kebutuhan siswa terlebih dahulu. Kebutuhan siswa dalam hal pembelajaran ini, apa yang mereka butuhkan. Nah, nanti kita bisa buat di Adobe Express ini. Lalu, untuk kita membuat animasi maupun yang lain-lainnya di Adobe Express ini, kita itu gunakanlah fitur yang relevan dan pastikan kontennya itu sederhana tapi informatif. Jangan banyak embel-embel, jangan banyak mungkin caption-captionnya nggak jelas maupun stiker-stiker nggak jelas. Kasih saja yang simpel-simpel namun tetap informatif. Jadi straightforward tetapi tetap menarik seperti itu. Iya, dan jangan lupa untuk bermain dengan warna dan animasi agar lebih menarik. Iya. Tapi jangan dijadikan seperti jedak-jeduk TikTok. Oh iya, iya itu juga Soalnya jadi kalau masalah dijadikan juga ya. itu nanti siswa-siswi ini nggak bisa memahami video animasi yang telah kita buat di Adobe Express ini. Jadi kurang informatif dan jangan dikasih informasi yang hoax gitu di animasinya. Ya seperti yang saya katakan tadi, relevan. Wah, terima kasih Saudara Iyam. Sangat seru jawaban Naura sama Saudara Iyam ya. Jadi untuk sekarang saya akan ke Kolis. Ya. Sebagai pendidik, apakah kamu merasa Adobe Express itu bisa menggantikan metode tradisional? Kalau menurut saya sendiri bukan untuk menggantikan ya, tapi Adobe Express ini digunakan lebih ke pelengkap. Oh, Jadi pelengkap. video pembelajaran atau metode pembelajaran yang Pelengkap. sebagai tenaga pendidik itu terapkan di kelas mereka masing-masing, itu kan cara yang efektif untuk menghidupkan materi, terutama di era digital saat ini. Jadi untuk menghidupkan materi, di samping kita menggunakan teknologi digital yang salah satunya itu Adobe Express, kita juga perlu yang namanya pembawaan dari si pemateri tersebut yang cenderung Iya. lebih banyak penerapannya tuh pada metode-metode tradisional. Berarti bukan pengganti tapi pelengkap ya. Iya. Ya, Keren sekali ya teman-temanku sekalian. ya. Tidak terasa ya saudara-saudari Sukma bahwasanya obrolan hari ini tuh Betul sangat sekali. informatif ya, seru Sangat sekali. Seru dan keren. Iya. Jadi Adobe Express ini bisa dibilang alat yang tepat untuk menghasilkan konten kreatif terutama untuk pembelajaran ya. Iya betul. Apalagi mereka ini sebagai calon pendidik gitu. Iya, Iya. tentu saja. Meski ada beberapa kekurangan, tapi fitur yang ditawarkan sangat membantu untuk eksplorasi kreativitas ya kan? Iya, bagus Iya. banget loh jawabannya. Betul sekali. Nah, ya udah, ini berhubung kita sudah ada di penghujung acara ya. Terima kasih banyak nih buat saudara Naura, Iyam dan Kolis yang sudah mampir itu ke podcast kami, Sama-sama. berbagi pengalaman sama kami juga. Iya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Podcast Huru Hara Gensi Baga. Sampai jumpa.